Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis, 1 Februari 2024. Mahfud menyebut surat itu hanya berisi 3 paragraf. Kemenko Polhukam sore hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso. Sesmenko sudah mengendalikan jika saya sedang cuti. Nah, semuanya berjalan baik, tapi ada 3 hal saya beri catatan yang perlu dilanjutkan karena ada impres dari Presiden sendiri, yaitu 1 tentang hutang BLBI. Saya katakan Bapak pernah memberi impres kepada kami untuk mulai menagih hutang tunggaan BLBI. Waktu itu jumlahnya 111 triliun, 110 triliun lebih, 111 triliun lah. Dalam 1,5 tahun kami bekerja, sekarang ini sudah terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami sebesar 35,7 triliun. Yang kalau dihitung dengan persentase itu 31,8%. Saya katakan Pak Presiden, ini tagihannya masih ada karena ada yang masih mengelak, ingin tidak membayar, ada yang mau menawar, ini jumlah hutangnya tidak sebegitu dan seterusnya. Saya katakan ini sudah kami tutup, yang sudah membayar ini sudah selesai, yang sisanya tetap harus ditagih Bapak Presiden. Kalau
karena itu berdasar impres. Itu satu yang saya sampaikan tentang dana BLBI. Jadi dana BLBI itu harus kita tagih karena itu orang ngemplang itu terhadap uang negara. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut